melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri yang dilihat, dialami, atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Optimus SH, di program Kapten Indonesia Show. Pada video kali ini saya ingin share terkait peraturan Polri nomor 7 tahun 2022. Yaitu di situ dituangkan 17 kewajiban anggota Polri dalam etika kelembagaan. Jadi ada 17 kewajiban anggota Polri dalam hal etika kelembagaan yang diatur oleh peraturan Polri nomor 7 tahun 2022. Peraturan Polri ini biasanya kita kenal dengan sebutan Perpol atau dengan singkatan Perpol. Dalam pasal 1 ayat 10 Perpol nomor 7 tahun 2022 disebutkan etika kelembagaan adalah norma-norma dalam kode etik profesi Polri atau KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap anggota Polri dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab, kewajiban hukum, serta penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing fungsi kepolisian. Hal terkait etika kelembagaan tersebut disebutkan dalam pasal 5 dan 6 Perpol nomor 7 tahun 2022. Pasal 5 mengatur secara detail soal kewajiban bagi seluruh anggota Polri. Sedangkan pasal 6 yang terdiri dari 3 ayat yang mengatur kewajiban anggota Polri sebagai atasan, bawahan, dan atasan pemberi perintah. Kenapa kita jadi tertarik belajar ini? Setelah kita melihat kejadian peristiwa tembak-menembak di rumah Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Saya lanjutkan. Dikutip dari Perpol yang ditetapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 14 Juni 2022. Berikut 17 kewajiban seluruh anggota Polri, baik sebagai atasan, baik beliau sebagai bawahan, dan sebagai atasan pemberi perintah yang diatur dalam pasal 5 ayat 1. 17 kewajiban anggota Polri dalam etika kelembagaan. Kewajiban pertama yaitu setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi tribrata dan catur prasetya. Yang belum memahami tentang tribrata bisa googling. Yang belum memahami terkait catur prasetya bisa googling supaya lebih memahami. Kewajiban kedua yaitu menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Yang ketiga, kewajiban ketiga adalah menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. Itu tadi kewajiban yang ketiga. Kewajiban yang keempat, melaksanakan perintah kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban yang kelima, mematuhi hierarki atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kewajiban yang keenam, memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan. Dan kewajiban yang ketujuh, menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan
ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kewajiban yang ke-8 yaitu menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan. Kewajiban yang ke-9 yaitu mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan. Kewajiban yang ke-10 mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kewajiban yang ke-11 mendahulukan peran, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban yang ke-12 adalah menjaga, mengamankan, dan merawat senjata api, barang bergerak dan atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya. Kewajiban yang ke-13 menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kewajiban yang ke-14 bekerja sama dalam meningkatkan kinerja Polri. Kewajiban yang ke-15 yaitu melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri yang dilihat, dialami, atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang. Kewajiban yang ke-16 yaitu menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati. Dan kewajiban yang ke-17 yaitu melindungi dan memberikan pertolongan kepada sesama dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Jadi itu tadi 17 kewajiban anggota Polri yang diatur di Perpol nomor 7 tahun 2022 dalam hal etika kelembagaan. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua, bisa membuat kita lebih mencintai Polri kita, sehingga kita bisa membantu para anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya dengan baik untuk ketertiban di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kita. Kita berharap semua anggota Polri mematuhi dan melaksanakan kewajiban ini, dan tentunya itu akan membuat Polri semakin solid, semakin kuat, dan semakin dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Saya Oktober SH, terima kasih sudah menonton video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.